Pada video ini, kita akan membahas dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme. Seperti apa sih perkembangan kolonialisme dan imperialisme Eropa di Indonesia? Yuk temukan jawabannya dengan menyimak video berikut ini. Kisah kemerdekaan bangsa Indonesia pada tahun 1945 tidak terlepas dari campur tangan bangsa-bangsa Eropa yang pernah datang ke Indonesia. Latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Indonesia dikenal sebagai daerah penghasil rempah-rempah. Rempah-rempah dicari bangsa Eropa karena manfaatnya sebagai penghangat dan bisa dijadikan pengawet makanan. Selain karena harganya yang mahal, memiliki rempah-rempah juga menjadi simbol kejayaan seorang raja pada saat itu. Dari faktor-faktor tersebut, banyak bangsa Eropa yang berusaha untuk menemukan daerah penghasil, salah satunya Indonesia. Kolonialisme telah dipraktikkan sejak zaman kuno oleh kaisaran seperti Yunani kuno, Romawi kuno, dan Mesir kuno. Kekaisaran tersebut memperluas perbatasan mereka ke daerah-daerah di sekitar 1550 sebelum Masehi. Mereka terus mendirikan koloni dan memanfaatkan sumber daya daerah taklukan untuk meningkatkan kekuatan negeri induk. Di zaman modern, kolonialisme dimulai ketika Portugis berusaha menemukan jalur perdagangan baru dan mencari peradaban di luar Eropa. Langkah ini disusul oleh bangsa Spanyol di bawah pimpinan Christopher Columbus yang menjelajah ke arah barat. Secara praktis, kebangkitan kolonialisme bermula ketika Columbus menemukan Amerika, yang memberi jalan bagi Spanyol dan bangsa Eropa lainnya untuk menjajah suku Indian. Sejak saat itu, Spanyol dan Portugis mulai bersaing untuk memperluas wilayah kekuasaannya di Amerika, India, Afrika, dan Asia. Inggris, Belanda, Prancis, dan Jerman pun bangkit untuk merebut wilayah yang telah ditaklukkan Spanyol dan Portugis. Pada 1914, sebagian besar negara di dunia tercatat telah dijajah oleh orang-orang Eropa. Bangsa Indonesia selama berabad-abad hidup dalam kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa. Letak geografis Indonesia pada posisi silang dua benua dan dua samudra memang membuat posisinya sangat strategis dalam jalur pelayaran dan perdagangan dunia. Selain itu, kekayaan alam Indonesia, terutama rempah-rempah, membuat magnet tersendiri bagi bangsa Barat. Pada perkembangan selanjutnya, bangsa Barat memandang bahwa keuntungan yang akan diperoleh akan lebih banyak apabila mereka menguasai Indonesia. Menguasai yang dimaksud bukan sebatas hubungan dagang, melainkan dengan menjadikan Kepulauan Indonesia sebagai bagian dari koloni mereka. Bangsa-bangsa Eropa yang tercatat pernah melakukan proses kolonialisme di Indonesia adalah Portugis, Inggris, dan Belanda. Di antara ketiga negara tersebut, Belanda berhasil menanamkan kekuasaannya di Indonesia selama lebih dari 3 abad. Dampak imperialisme dan kolonialisme terhadap bangsa Indonesia. Siapa yang suka baca berita? Bentuk karya sastra seperti cerpen, esai, dan yang lain sejatinya merupakan peninggalan tidak langsung dari zaman pemerintah kolonial Belanda. Pada tahun 1659, Belanda membuat surat kabar pertama yang diberi nama Batavia's Courant. Surat kabar inilah yang akhirnya menjadi wadah kita untuk berekspresi secara tulisan, baik untuk membagi berita hingga penyebaran agama Kristen. Secara tidak langsung juga, kehidupan sosial budaya kita terpengaruh olehnya. Bidang politik. Disadari atau tidak, bentuk pemerintahan kita sekarang juga merupakan warisan dari pemerintahan kolonial Belanda. Zaman dahulu, sistem kepemimpinan kita bersifat pamong praja. Jabatan yang sifatnya turun-temurun dan upetinya didapat dari rakyat. Artinya, kalau kamu baru bisa menjadi penguasa kalau kamu keturunan raja. Daendels dan Raffles kemudian mengubahnya menjadi pemerintahan modern. Bupati dijadikan pegawai negeri dan digaji. Bagi mereka, bupati adalah alat kekuasaan. Iya, baik Belanda maupun Inggris melakukan intervensi terhadap kerajaan. Alhasil, elit kerajaan kurang leluasa dalam pergerakan politik. Imperialisme dan kolonialisme yang pernah mendera Indonesia
juga mengakibatkan banyak hal lain, seperti aktivitas pemerintahan berpusat di Jawa. Hal ini akhirnya terbawa sampai sekarang. Meskipun saat ini kita sudah melakukan desentralisasi, tapi tetap terasa bahwa wilayah Jawa seakan adalah pusat pemerintahan. Tentu, saat pemerintahan kolonial Belanda menguasai Indonesia, tidak sedikit perlawanan yang menghadang. Salah satunya adalah perlawanan ciamik lewat dunia politik. Kebanyakan rakyat bergerak melalui organisasi dalam maupun luar negeri. Bidang sosial budaya. Sayangnya, kedatangan kolonial memperburuk sosial budaya kita. Adanya Belanda membuat kita terbiasa hidup dalam kotak-kotak masyarakat. Mereka dengan sengaja membuat kasta antar golongan. Buat mereka, bangsa Eropa adalah yang tertinggi, disusul Asia, Timur Jauh, dan kasta terendah adalah kaum pribumi. Tidak hanya itu, penindasan dan pemerasan secara kejam juga terjadi. Upacara adat di istana-istana kerajaan dihilangkan. Mereka menggantinya dengan tradisi pemerintahan Belanda. Kebiasaan pemerintahan kolonial menggunakan bahasa Belanda, di sisi lain membawa pengaruh tersendiri. Sedikit banyak kita punya bahasa serapan yang berasal dari bahasa Belanda, kantor yang berasal dari kantor, dan koran yang berasal dari koran. Pengaruh lain Belanda ada pada karya sastra kita. Belanda yang memperkenalkan surat kabar pada tahun 1659 tentu membantu dalam penyebaran informasi. Bahkan, penyebaran Katolik dan Protestan juga dapat ditemui dari koran. Bidang ekonomi. Karena tujuan Belanda di Indonesia untuk mencari rempah-rempah, mereka harus membuat infrastruktur untuk mengangkut pasokan bahan makanan. Makanya, mereka punya andil dalam pembuatan pembangunan rel kereta dan jalan raya. Bahkan, mereka juga membangun waduk dan saluran irigasi. Selain itu, mereka juga membangun industri pertambangan dengan membuka kilang minyak bumi di Tarakan, Kalimantan Timur. Oke, mungkin penjelasan tadi membuat kamu merasa kalau Belanda itu baik karena membangun infrastruktur dan perekonomian kita. Tapi, satu hal yang perlu diingat adalah cara mereka memperlakukan rakyat kita. Kebijakan tanam paksa dan ekonomi liberal yang mereka bentuk membuat rakyat Indonesia dipaksa menjadi penghasil bahan mentah saja. Alhasil, kita tidak punya jiwa entrepreneur. Lawang disuruh menanam pala terus. Ya, monopoli dagang yang dibuat VOC juga membuat perdagangan Nusantara di kancah internasional jadi mundur. Karena kita cuma tahu bikin bahan mentah, tapi tidak tahu cara mengolah lebih lanjut. Tahun 1512, Raden Patah mengirim Pati Unus untuk menyerang Portugis di Malaka. Tapi gagal, mereka pun memantau aktivitas kapal dagang Portugis. Sultan Hairun memimpin Ternate karena Portugis mengambil cengkeh dari Pulau Makian, Maluku, dan mendirikan benteng di Ambon. Sayangnya, ia kalah karena dijebak dalam perundingan yang dibilang Portugis karena peperangan tahun 1570. 15 Mei 1817, Maluku menyerang pos Belanda di pelabuhan Porto. Penyebabnya, beredarnya uang kertas, permintaan bahan bangunan, kerja paksa, permintaan ikan asin, kopi dan garam, pemaksaan penanaman pala. Bidang pendidikan. Di bidang pendidikan, pemerintah kolonial berhasil memanfaatkan rakyat kita untuk dijadikan pegawai administrasi yang terdidik, terampil, tapi dihargai murah. Secara pendidikan formal, Belanda menyusun kurikulum pengajarannya sendiri sampai abad ke-19. Makanya, ada kecenderungan politik dan kebudayaan yang dimasukkan melalui pendidikan. Masalahnya, akses untuk pendidikan ini dibatasi oleh mereka. Belanda lagi-lagi membuat sekat dan kasta. Karena mereka takut kalau rakyat kita terlalu pintar, kita bisa bersatu untuk menggulingkan kekuasaan mereka. Makanya, hanya orang-orang berada yang bisa masuk, seperti keturunan raja, bangsawan, dan pengusaha kaya. Lama-kelamaan, hal ini membuat sebagian kalangan menjadi geram. Alhasil, mulai bermunculan akademisi yang mementingkan pendidikan di Indonesia.
mulai dari berdirinya Budi Utomo, masuknya pendidikan berbasis agama seperti Muhammadiyah, dan tentu saja lewat Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Sekolah zaman Belanda akhir abad 19 hingga 20. Nah, bagaimana teman-teman? Ternyata cukup banyak ya dampak imperialisme dan kolonialisme terhadap bangsa Indonesia, baik di bidang politik, sosial budaya, ekonomi, dan pendidikan. Meskipun terkesan banyak yang negatif, tapi keberadaan mereka memicu semangat kita untuk tetap maju di bidang-bidang tadi. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.